Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lihuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubi jami'i auladina dzurriyyatina wa azwajina banatina talamidina wa tilmidatina wa jama'atina فتوح العارفين ودعاء العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نهوا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ بن حسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات وصلنا حضرة يجي علي جدي يجي عبد الحميد يجي نريسا حمي يجي عمنا يجي عبد الكريم يجي عبد الله يجي بارشا يجي أحمد يجي نواف يجي عبد الكريم يجي مشي معلم الكتب الذي تعلمناه وعلمناه سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وسيد الشيخ أحمد بن حسين محمد الأشياني سيد الشيخ أسد محمد رحمهم الله وآجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Taklim, emak-emak Pondok Pesantren Al-Miftah Batu Haji. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan Sohibil Bait, beliau Bapak Haji Arifin sekeluarga. Bunda-bunda semuanya, jamaah setia Majelis Taklim Al-Miftah yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan barokah istiqomahnya kita hadir dan duduk di majelis kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar senantiasa memberikan limpahan rahmat,
ridho serta ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita, membahagiakan, memuliakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mari tiada penapisan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil, yang sampai pada saat ini kita semua masih bisa merasakan berbagai macam limpahan rahmat, nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, juga nikmat kesehatan jasmani rohani, sehingga kembali kita bisa bermujalasah bersama, duduk bersama di majelis yang sangat mulia, majelis dalam rangka berzikir kepada Allah, majelis dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang syariat agamanya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita semua ini tergolong orang-orang yang pernah disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Nabi bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab saja dari ilmu, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyah, yang ilmu tersebut bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhiratnya, kana khairan lahu min umrid dunya sab'ata alafi sana, itu masih lebih bagus kata Nabi, andai dia dikasih oleh Allah umur yang panjang sampai 7.000 tahun, dan selama 7.000 tahun ini siang dia gunakan untuk puasa, malam dia gunakan untuk ibadah. Puasa dan ibadahnya selama 7.000 tahun semua diterima, tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadis tersebut. Amin amin Allahumma. Sholawat riring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, kelemahan kita, kemaksiatan kita, kebodohan kita, Nabi kita Muhammad berkenan mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat benar-benar mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kitab Tanbihul Ghafilin kita pagi hari ini memasuki bab baru, bab tentang ma yurja min rahmatillah, berharap akan rahmatnya Allah, optimis pada rahmat dan ampunannya Allah. Ini yang akan kita bahas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berharap akan rahmat dan ampunannya Allah itu amat sangat diperintahkan. Dalam ilmu tasawuf disebut sifat roja.
Sifat apa? Roja itu optimis. Meskipun dosa di masa lalu kita seabrek, meskipun demikian, pokoknya kemaksiatan model apapun, itu semua pernah kita lakukan, kita tetap diperintahkan untuk yakin, asal kita mau tobat dengan benar, kembali kepada Allah dengan benar, nyesali perbuatan dosa di masa lalu kita, lalu kita mohon ampun serius, maka Allah pasti akan mengampuninya. Begitu juga mungkin dalam masalah yang lain, bukan dosa, ya. Dalam masalah ekonomi kita mungkin yang kita rasakan bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, seolah-olah Allah ini benar-benar menghentikan kebaikannya pada kita. Jangan pernah putus asa, terus berharap, yakin bahwa kalau kita serius meminta kepada Allah, tentunya dibarengi dengan ikhtiar dohir yang maksimal, Allah akan memberikan rahmat kepada kita sesuai yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Jadi kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa seberapapun besar dan banyaknya dosa kita, masih jauh lebih luas samudra ampunannya Allah. Sehingga kita tidak pesimis, kita tidak menjadi hamba yang putus asa, kita tetap yakin, hidup penuh semangat. Masa lalu sudah nggak perlu diingat lagi, tapi ganti masa lalu kita yang penuh keburukan dengan masa depan yang penuh kebaikan. Amin Allahumma amin. Hadis yang pertama, An Sa'id bin Musayyab, diriwayatkan dari sahabat Sa'id bin Musayyab, anna Aba Hurairah taqala, Sa'id bin Musayyab berkata, sungguh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabdanya Rasul? Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu jumlahnya 100. Berapa? 100. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. 100 itu yang 99 tidak diberikan oleh Allah saat kita di dunia. Yang 99 ditahan oleh Allah. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan, yang diturunkan di bumi itu hanya 1 rahmat dari 100 rahmat. Jumlahnya berapa? 100. Yang 99 ditahan oleh Allah, tidak diturunkan sekarang. Yang diturunkan sekarang 1 rahmatnya. Fabihi yatarohamul khalq, yang dengan 1 rahmat ini, kata Nabi, makhluknya Allah satu sama lain saling menyayangi, saling mencintai, ada rasa belas kasihan pada orang lain. Ini karena 1 rahmatnya Allah. Hatta innal farosa, sampai sungguh kuda atau hewan-hewan yang lain, bahkan hewan-hewan buas, hewan-hewan liar, ketika sedang berjalan lalu ada anaknya di depannya, latar fa'uha firoha an waladiya
khasyata an tusibah. Maka hewan-hewan itu akan mengangkat kakinya, berhati-hati jalannya, khawatir anaknya terinjak kakinya. Meskipun hewan, tetap dalam hatinya ada rasa sayang pada anaknya. Bahkan meskipun hewan buas, harimau semisal, yang terkenal begitu buas, si raja tega. Sebab satu rahmatnya Allah itu, dalam hatinya tetap ada rasa belas kasih kepada anak-anaknya. Bukan kok lalu dimakan anaknya, diinjak-injak anaknya, bukan. Sampai Nabi gambarkan, andai ada kuda berjalan di depan ada anaknya, sebab satu rahmatnya Allah itu, dalam hati kuda ada rasa belas kasih pada anaknya, berhati-hati dia berjalan, diangkat kakinya, jangan sampai anaknya terinjak oleh kakinya. Ini sebab satu rahmat. Apalagi manusia yang dikasih akal, ya. Kadang mungkin kita punya kawan yang hidupnya lagi serba kekurangan. Sebab satu rahmat yang Allah turunkan di bumi, timbul rasa belas kasihan di hati kita, ingin bantu dia. Itu sebab satu rahmatnya Allah yang diturunkan di bumi. Yang 99 kapan? Nanti di hari kiamat. Karena hajat manusia khususnya dan seluruh makhluk ciptaannya Allah di hari kiamat nanti jauh lebih banyak, lebih besar dibanding hajat mereka saat di dunia. Kalau bicara tentang kedahsyatannya hari kiamat, Masya Allah, semuanya butuh pertolongannya Allah. Pertolongan dari rasa panas yang luar biasa di hari kiamat, pertolongan dari rasa haus dan dahaga, pertolongan dari menunggu hisab yang sampai ribuan tahun. Hajatnya banyak sekali. Makanya yang 99 rahmatnya Allah nanti diturunkan di hari kiamat. Mudah-mudahan di dunia kita juga bisa merasakan rahmatnya Allah, kelak di hari kiamat, dan di akhirat kita pun juga tergolong hamba yang mendapatkan rahmat serta kasih sayangnya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Wa anil Hasan qala, hadis yang kedua diriwayatkan dari Imam Hasan. Imam Hasan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Kata Nabi, sungguh Allah memiliki 100 rahmat. Ahbata minha rahmatan wahidatan ila ahli dunya. Dari 100 rahmat ini yang diturunkan ke bumi kepada penduduk dunia hanya satu. Fawasi'athum ila ajalim, dan satu ini cukup untuk kebutuhan mereka sampai mereka meninggal, cukup. Untuk kebutuhan seluruh makhluknya Allah saat mereka hidup di dunia, dengan satu rahmat ini cukup. Rahmat itu kasih sayangnya Allah. Rahmat itu kebaikan-kebaikannya Allah. Rahmat bisa berupa rahmat zahir, bisa berupa rahmat batin.
Rahmat dohir, tubuh kita sehat, duit kita banyak, apalagi anak-anak kita nyenengkan. Rahmat dohir, urusan dunia kita beres. Rahmat batin, ampunannya Allah. Rahmat batin, meskipun tidak begitu banyak duit kita, tapi Allah kasih kekuatan semangat ibadah yang luar biasa. Ini terkadang nggak kita sadari bahwa itu pun rahmat nikmat yang wajib kita syukuri. Allah bimbing kita, mampukan kita, bahkan tanamkan dalam hati kita rasa selalu rindu majelis, itu rahmat. Di mana tidak semua hambanya Allah anugerahkan dalam hatinya rasa rindu kepada majelis. Jadi satu rahmat ini cukup untuk kebutuhan semua makhluknya sampai mereka meninggal. Wa innallaha laqabidun tilkar rahmah. Dan yang sisanya 99 itu Allah tahan, tidak diturunkan sebelum kiamah, diturunkannya nanti di hari kiamah. Yadhummuha ila tis'a wa tis'in, sehingga di hari kiamah nanti satu rahmatnya Allah yang diturunkan di dunia digabungkan dengan 99 rahmatnya Allah yang ditahan, hanya diberikan nanti di hari kiamah. Siapa mereka yang dapat rahmatnya Allah di hari kiamah? Liauliyai, para kekasihnya. Siapa para kekasihnya itu? Secara umum kekasihnya Allah adalah mereka hamba yang beriman. Karena Allah nyatakan dalam satu ayat, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah kekasihnya orang-orang yang beriman. Hanya diberikan kepada yang beriman. Artinya yang mati dalam keadaan iman. Itu mereka yang akan merasakan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah di hari kiamat. Apakah cukup dengan modal iman saja? Enggak cukup. Yang kedua, kecuali iman, wa ahli ta'ati, mereka ahli taat. Ya iman, ya sholatnya dijaga, ya jamaahnya rajin, hadir di majelisnya istiqomah. Itu orang yang berpeluang besar mendapatkan rahmatnya Allah kelak di hari kiamat. Nah, karena rahmat itu Allah yang punya dan diberikan kepada siapapun, itu juga hak prerogatifnya Allah. Sementara kita hamba nggak punya, bisanya berharap agar tergolong hamba yang dapat rahmat. Jangan pernah putus asa minta. Ya, jangan pernah putus asa minta rahmatnya Allah, minta ridhonya Allah, minta surganya Allah. Rahmat pokoknya macam-macam. Sehat bagian dari rahmat, lapang luas rezeki juga bagian dari rahmat. Minta. Terlebih ini bunda-bunda, saya ingatkan kita di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban ada satu malam yang sangat istimewa. Malam apa? Nisfu Sya'ban. Nabi katakan tidak ada malam yang lebih utama sesudah malam Lailatul Qadar mengalahkan malam Nisfu Sya'ban. Lihatkan dari sekarang. Kalau sesuai edaran surat dari PBNU tahun ini, Nisfu Sya'ban hari Senin malam Selasa.
Karena ada dua pendapat ini ya. Mulai Rojab kemarin pun tanggal 1-nya Rojab itu ada dua pendapat. Kalau ngikuti edaran dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, nisfu Sya'ban tahun ini tanggal 2 Senin malam Selasa. Itu malam istimewa, Bunda. Niatkan dari sekarang, pokoknya nanti di malam nisfu Sya'ban fokus beribadah. Yang punya agenda kegiatan duniawi untuk sementara di off-kan dulu. Ya. Karena itu satu malam Allah menerima laporan amal yang kita lakukan selama 1 tahun. Satu. Yang kedua, itu malam Allah takdirkan, catat, tulis, tetapkan kebaikan dan keburukan selama 1 tahun ke depan. Allah akan turunkan kebaikan apa saja di malam itu. Allah akan turunkan keburukan apa saja, di mana, siapa yang nerima di malam itu. Andai dulu di zaman azali, zaman sebelum Allah ciptakan alam semesta, di tahun ini yang tertulis takdir kita buruk, semisal setahun pokoknya kita krisis keuangan, kita krisis kesehatan, urusan kita banyak yang nggak selesai. Andai, maka di malam nisfu Sya'ban kok kita minta agar 1 tahun ke depan kita selalu diberi takdir yang baik, ketentuan yang baik, Allah akan rubah catatan itu. 1 tahun akan diberikan ketentuan-ketentuan yang baik. Hanya sekali lagi, niatkan dari sekarang, Senin malam Selasa, lingkari kalendernya, kegiatan yang nggak begitu manfaat, off-kan. Fokus, banyak ibadah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap ya? Niatkan. Dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, di malam nisfu Sya'ban, Nabi sudah tidur. Jibril datang. Ja'ani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, Jibril datang kepadaku. Aku sudah tidur, kata Nabi. Lalu Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, qum. Muhammad, bangun. Wasolli, perbanyak sholat. Warfa ra'saka wa yadaika ilas sama, angkat kedua tangan dan kepalamu ke langit, perbanyak doa. Kata siapa? Jibril kepada Rasulullah. Bangun Nabi. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, ma hadhil laila? Jibril, malam apa ini? Engkau bangunkan aku, perintah aku banyak sholat, perintah aku banyak doa. Malam apa ini? Qala Jibril alaihissalam. Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Ahmad, ini malam Allah buka semua pintu langit. Wa hadhihi lailatun tuftahu fiha salasumi'atim minar rahmah. Dan ini malam, wahai Muhammad, Allah buka 300 pintu rahmat. Jur-juran orang Jawa bilang, malam ini Allah kasih rahmat. Allah yaghfirullahu li jami'i ibadi. Di malam ini mengampuni semua dosa hambanya yang mau
memperbanyak ibadah dan juga berdoa kepadanya, di malam ini juga Allah akan kabulkan semua hajatnya. Kecuali dua, wahai Muhammad, kecuali dua, kata Jibril. Kalau dua orang ini meskipun dia menghidupkan malam ini dengan banyak ibadah dan berdoa, Allah tidak ngampuni dosanya, Allah tidak kabulkan hajatnya. Ini saya ngambil hadis yang sahih, ya. Kalau hadis yang tidak sahih bukan hanya dua, banyak. Tapi dua ini yang ada di dalam hadis yang sahih. Nabi bertanya, siapa dua orang itu? Lalu Jibril menjawab, dua orang itu yang pertama musyrikun billah, orang yang masih menyekutukan Allah. Orang yang dalam hatinya masih punya keyakinan ada yang bisa mendatangkan kebaikan selain Allah. Orang yang dalam hatinya juga memiliki keyakinan ada yang mendatangkan, bisa membawa bahaya, keburukan selain Allah. Sering kita contohkan yang sederhana saja, ya. Syirik itu, syirik. Demam, flu, pilek, pusing, beli obat di apotek, diminum, ngantuk, tidur, bangun seger, hilang flunya, pileknya, demamnya, pusingnya. Lalu dia berkata, Alhamdulillah ultra flu telah menyembuhkanku. Ini syirik. Kita butuh duit, datang ke Bu Haja Fulan, minta tolong dipinjemin atau bahkan dikasih. Benar-benar kita lagi butuh duit, ada kebutuhan yang darurat. Mungkin kebutuhan jatuh tempo ngangsur baju. Bajunya kemahalan, jadi sampai di kredit. Aduh, gak berani pulang. Lalu bukan hanya dipinjamin, dikasih, butuh berapa? 1.500.000 nih, dah, nggak usah saya pinjamin, ambil saja saya kasihkan. Saking gembiranya dia lupa bahwa hakikat yang ngasih pertolongan itu Allah. Bu Hajah tadi hanya sebagai perantara, sehingga ngomong di mana-mana kalau tidak ada Bu Hajah. Lihat ini, sering ini, kalau tidak ada Bu Hajah, nggak tertolong aku. Hati-hati, meyakini ada selain Allah yang menolong dia, itu sudah syirik. Meskipun khafi, syirik yang sama. Terus yang benar bagaimana? Bu Hajah hanya perantara, dokter hanya perantara, obat hanya perantara. Hakikat yang menyembuhkan, hakikat yang nolong. Jangan sampai di malam nisfu Sya'ban hati kita masih ada keyakinan ada yang bisa nolong selain Allah. Satu, musyrik. Yang kedua, siapa yang tidak diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, juga tidak dikabul hajatnya? Kata Jibril, wa musyakhinun, orang-orang yang musyakhin. Musyakhin hatinya penuh kebencian pada saudara muslimnya. Hatinya ingin selalu bermusuhan kepada saudaranya. Hatinya penuh dendam. Hatinya selalu berprasangka buruk. Ini kita ini, diakui atau tidak? Ya, iri dengki, suka bermusuhan pada yang lain. Ayo, hilangkan sifat dendam, sifat ingin bermusuhan pada saudara kita. Kalau kita ingin di malam nisfu Sya'ban, saat kita dimampukan oleh Allah menghidupkannya dengan ibadah dan doa, kita diampuni oleh Allah dan dikabul semua hajat-hajat kita. Amin Allahumma
Siapa satu? Musyrik. Orang yang menyekutukan Allah. Arti menyekutukan Allah, meyakini ada yang bisa mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan selain Allah. 5 hari ini kok tubuhku sakit semua. Gara-gara aku punya masalah sama Kak Fulana itu. Ini jangan-jangan dia yang nyantet aku. Nah, berarti meyakini ada orang bisa mendatangkan keburukan. Akhirnya prasangka buruk. Lalu ada dosa yang lain, pasti digibah. Padahal itu semua hakikatnya datang dari Allah. Paham ya? Nah, mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban nanti kita dimampukan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah dan juga berdoa kepadanya, sehingga jadi wasilah dosa kita diampuni, hajat kita dikabul, malam Allah turunkan rahmat yang sangat banyak, kita selalu mendapatkan rahmat demi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Apa yang sangat dianjurkan di malam nisfu Sya'ban? Sesuai hadis tadi, perintahnya apa? Kum, bangun, sholli, perbanyak sholat. Sholat yang sangat dianjurkan di malam nisfu Sya'ban, sholat tasbih. Jangan tinggalkan itu ya. Pernah mengerjakan sholat tasbih? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 4. Kalau malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kami kegiatan tahunan, kalau semisal di sini nggak ada, kerjakan sendiri-sendiri. Ya paling, apalagi sendiri-sendiri, nggak ada 15 menit selesai itu. Setiap rakaatnya baca tasbih berapa kali? Setiap rakaat. Kan 4 rakaat nih. Setiap rakaat 75. Dengan rincian saat berdiri 15, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, duduk sebelum bangun 75. Kalau kali 4 300 tasbih. Itu yang sangat dianjurkan. Dianjurkan lagi berdoa kepada Allah habis maghrib dengan wasilah baca surah Yasin. Baca surah Yasin 3 kali. Dengan niat Yasin yang pertama minta tulul umur. Minta panjang umur yang barokah. Jangan hanya panjang umur saja. Panjang umur tapi nggak berkah. Tua-tua keladi, semakin tua semakin panjang umur tapi ngerepotkan anak-anaknya. Jangan, tapi ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat, anugerahkan umur yang barokah. Sebelum Yasin, kalau kita biasanya kita bimbing, ayo Yasin pertama niat. Jadi doanya tiap selesai Yasin doa, bukan 3 kali langsung doa sekali, bukan. Makanya agar sebelum Isya selesai, 1, zikir maghribnya nggak usah panjang-panjang. 2, bacaan Yasinnya jangan terlalu lama, agak dipercepat tanpa mengurangi tajwid. Cepat ya, cepat tapi benar. 3 kali. Yang kedua, niat lidaf'il bala. Yasin yang kedua niatnya agar Allah selamatkan kita dari semua bala yang Allah turunkan. Di malam itu sekali lagi Allah tentukan apa yang terjadi di alam semesta ini selama 1 tahun ke depan. Entah itu kebaikan maupun keburukan. Minta kepada Allah barokah, keutamaan, kemuliaan Yasin. Allah selamatkan kita dari semua bala yang Allah turunkan. Setelah Yasin doa. Ada doa khusus itu, doa malam nisfu Sya'ban ya. Kemudian yang ketiga,
Baca Yasin niatnya listighna anin nas. Minta agar dicukupi kebutuhan kita. Sehingga kita nggak butuh kepada manusia lain, kita butuhnya hanya kepada Allah. Dicukupi. Kaya yang sejati itu kan cukup, ya. Kaya yang sejati itu angger buta ono. Setiap kita butuh ada. Memang nggak pernah pegang duit, tapi nanti saat bayar SPP anak-anak di pondok di sekolah ada. Nanti jatuh tempo ngangsur motor, jatuh tempo ngangsur rumah, jatuh tempo ngangsur gelang. Tapi saya lihat gak ada yang bawa gelang. Angger buta ono. Setiap kita butuh, meskipun gak pernah pegang uang, itulah cukup. Nah, Yasin yang ketiga, niatkan itu. Ini petunjuk dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam salah satu karyanya, Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Itu diantara yang sangat dianjurkan, baca Yasin 3 kali setelah maghrib. Yasin pertama niat tulil umur, minta panjang umur, yang barokah, yang taat. Yang kedua minta daf'il bala, dijaga, diselamatkan dari bala. Yang ketiga minta dicukupi semua kebutuhan kita. Amalkan nanti ya, amalkan. Habis Isya, setelah Ba'diyah Isya, tasbih. Syukur kalau bareng-bareng. Kita ini kalau nggak bareng-bareng berat. Betul tidak? Makanya Sayyidina Ali itu katakan, iblis itu kalau lihat kita sendirian, seperti serigala melihat seekor kambing sendirian. Serigala lihat seekor kambing sendirian, diterkam, dimakan, habis. Tapi kalau kita bareng-bareng seperti ini, istighosah bareng, sholat tasbih bareng, itu iblis seperti serigala melihat kambing yang banyak. Dia mau nyerang kambing itu mikir-mikir. Bisa jadi dia yang benjut itu nanti, nggak berhasil. Itu kita. Makanya kita ini kalau sholat tasbih sendiri berat. Kalau berat, ada kegiatan, dilakukan banyak orang, ikutlah. Akan terasa ringan. Tahu-tahu selesai Yasin 3 kali. Tahu-tahu selesai tasbih. Tahu-tahu selesai hajat. Tahu-tahu selesai witir. Tahu-tahu selesai istighosah, muhasabah. Kalau bareng-bareng, tahu-tahu selesai. Tapi kalau sendirian, nanti aja agak malam, akhirnya 12 bangun sudah subuh. Na'udzubillahimin. Nah, jadi bicara tentang rahmat, ini mumpung ada malam nisfu Sya'ban, di mana Jibril mengkabarkan kepada Nabi, di malam itu pintu langit terbuka, Allah pun juga buka 300 pintu rahmat. Ayo bismillah, niatkan dari sekarang, di malam nisfu Sya'ban, Senin malam Selasa nanti, perbanyak apa? Sholat sunnah, tasbih kalau bisa jangan ditinggalkan. Lalu yang kedua, perbanyak berdoa. Di antara doa yang dianjurkan, doa nisfu Sya'ban, berwasilah dengan membaca surah Yasin 3 kali. Mudah-mudahan kita dijumpakan dengan malam istimewa tersebut, dan juga dijumpakan dalam keadaan sehat jasmani rohani kita, dalam keadaan dibimbing oleh Allah, sehingga bisa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak ibadah, dengan banyak berdoa, dan kita tergolong hamba yang diampuni semua dosa kita, tergolong hamba yang dikabulkan semua hajat dan cita-cita kita. Amin, amin, Allahumma amin. Qala al-faqih, saya kira cukup, sudah 45 menit.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup. Ada pertanyaan? Biasanya untuk doa ini apakah boleh misalnya kita yang baca Yasin tapi kita khususkan untuk keluarga kita? Terima kasih. Ya. Doanya sebenarnya bebas. Ya, tidak kok harus doa 3 itu. Doa kalau bisa ya memang bukan hanya kita saja, tapi doakan orang-orang tercinta terkasih kita. Ilmu doa itu kita kan berharap yang bahagia bukan hanya kita, tapi juga anak-anak keturunan kita. Makanya kalau doa, sertakan mereka dalam doa kita. Mungkin yang kita minta tidak dikasihkan ke kita, tapi nanti dikasihkan ke anak-anak keturunan kita, yang memang selalu kita sertakan dalam doa-doa kita. Doa yang paling banyak diabadikan dalam Quran itu doanya Nabi Ibrahim. Dan doanya Nabi Ibrahim itu selalu bawa-bawa keturunannya. Doa minta supaya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nabi Ibrahim bawa-bawa keturunannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyah, anugerahkan padaku, pada anak-anak keturunanku, qurrata ayun, hamba-hamba yang selalu menjadi pelipur lara, selalu menjadi penenang jiwa, nyenengno, membanggakan. Qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Semua nabi dan rasul anak-anaknya Nabi Ibrahim. Ada doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Itu juga Nabi Ibrahim minta agar jadi hamba yang ahli menjaga sholat. Juga anak-anak keturunannya dimintakan menjadi hamba yang ahli sholat. Jadi boleh, bahkan bagus. Itu tadi doa minimalisnya. Paham ya? Doa minimalisnya panjang umur, terus apa? Tolak bala dan dicukupi kebutuhan. Ini kalau dikabul kan sudah bahagia dunia akhirat. Itu doa minimalisnya. Kalau doa banyaknya ya silakan. Silakan anaknya didoakan dan seterusnya. Ya. Ditambah dengan doa khusus nisfu Sya'ban itu kan luar biasa. Dalam doa itu diambil satu ayat. Ya Allah, meskipun apapun yang terjadi di alam semesta ini Engkau telah tentukan di zaman azali, tapi Engkau sangat mudah untuk bisa merubah sesuai keinginan kami, sesuai permintaan kami dan sesuai kehendak-Mu. Ya, makanya mayoritas ulama mengatakan, apakah yang akan terjadi di alam semesta selama 1 tahun ditentukan di malam nisfu Sya'ban atau di malam Lailatul Qadar? Nah, ini ada khilaf. Tapi ada yang berpendapat dan itu lebih kuat di malam nisfu Sya'ban. Cukup ya. Jadi tadi doa minimalis. Kalau bisa sertakan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Ya, silakan. Doa apa tuh? Yang doa itu tadi. Bukan itu tadi yang Yasin. Kalau setelah sholat tasbih ya doa terserah. Doa selama-lamanya kalau doa sendiri ya. Kalau doa menjadi imam ya harus bijak. Cuma kalau makmum kita makmum khos, memang jamaah kita bukan kok kita kerjakan di tempat umum,
orang mampir mengikuti kegiatan kita, tapi kita sudah kasih briefing yang akan kita lakukan ini, kita akan istighosah baca ini, kita doanya agak lama, mereka ridho, nggak masalah. Ya, kalau dikerjakan sendiri silakan. Jadi jangan kalau lalu setelah sholat tasbih, kalau kami biasanya, kami dalam rangka menghidupkan malam nisfu Sya'ban, setelah maghrib Yasin 3 kali, jamaah Isya, setelah Ba'diyah Isya, lanjut yang jamaah tasbih 4 rakaat, lalu hajat 2 rakaat, lalu witir 3 rakaat. Setelah itu istighosah. Istighosah paling 15 menit, doa. Karena di antara doa yang ijabah adalah doa yang dilakukan sesudah baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Apalagi di malam 5 malam yang doa hamba tidak tertolak, yang doa hamba pasti dikabul, itu diantaranya adalah malam nisfu Sya'ban, malam 1 Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan malam Lailatul Qadar. Itu 5 malam yang Allah tidak akan menolak doa yang dipanjatkan hamba. Cukup ya? Saya kira cukup. Kita lanjutkan pada bulan depan, sudah Ramadan tapi. Ramadan libur, Bun? Enggak kan? Oh iya. Kita masih lama lah kayaknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة وسع علينا رزقنا يا الله وعذب علينا خلقك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.